Alhamdulillah alladzi tawaddu'a kullu syai'in li uzmatihi wa dhalla kullu syai'in li izzatihi wa hada'a kullu syai'in li qudratihi wastaslama kullu syai'in li mulkihi. Fa subhanallah sari'ul ahkam al-mumayyiz bainal halal wal haram. Ahmaduhu ala ma fataha min gawamidil ulumi bi ikhrajil afham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi azala bayanahu kula ibham wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibi wal ahlam. Salatan wassalaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, yaitu imtisalul awamiri wajtinabu nawahi, melaksanakan semua apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua apa yang Allah larang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini saya akan memberi tema yaitu ayu amalin afdhalu ba'da Ramadan. Amalan apa yang terbaik setelah Ramadan? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa amalan yang terbaik yang sangat luar biasa setelah Ramadan, namun tidak banyak orang mengamalkannya. Yang pertama adalah bertaubat dan menangis minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bertaubat? Kenapa harus menangis pada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah setelah Ramadan dosa kita sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Begini ceritanya. Sahabat-sahabat Nabi itu 6 bulan sebelum Ramadan menangis minta kepada Allah supaya umurnya sampai kepada bulan Ramadan. Sahabat-sahabat itu sama-sama berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhanku, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan dan hantarkanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan. Kenapa meminta seperti ini? Karena bulan Ramadan bulan yang sangat luar biasa, amal ibadah dilipat gandakan dan lain sebagainya. Setelah memasuki Ramadan, sahabat-sahabat itu beribadah secara khusyuk, beribadah secara maksimal. Setelah Ramadan menangis lagi selama 6 bulan. Kenapa lahu menangis setelah Ramadan? Takut, khawatir, jangan-jangan amal ibadahnya di bulan suci Ramadan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena rusak. Sebab-sebab amal ibadah rusak itu yang pertama karena riya, karena tidak ikhlas, karena sombong. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari ayo kita introspeksi diri kita. Apakah amal ibadah kita belum rusak di bulan kemarin, Ramadan kemarin? Sekarang zaman canggih, zaman IT, musimnya selfie. Ketika sholat tarawih selfie, sholat tahajud selfie, qiyamul lail selfie, tadarus selfie, sedekah selfie. Seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan yang cakep-cakep semua kita selfie, kemudian kita share ke medsos, ke grup WA, ke Instagram, ke Facebook dan lain-lain sebagainya, biar kawan-kawan kita lihat, kawan-kawan kita bilang, ih orangnya baik, orangnya rajin ibadah. Ini yang dinamakan riya. Riya itu menghapus seluruh amal ibadah kita, sebagaimana Nabi bersabda, kata Nabi, ar-riya ya'kulu hasanati kama taqulun naru al-khutbah. Riya itu memakan, menghapus semua kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Semua habis amal ibadah kita yang cakep-cakep karena riya. Kalau itu sudah terjadi, terlanjur sudah terjadi kemarin,
Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ikut caranya para sahabat, bertobat dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Maka seluruh amal ibadah kita yang sudah hangus karena riya akan dikembalikan kepada Allah dengan syarat tobatnya tobat betulan. Yang pertama. Yang kedua, amalan apa terbaik setelah Ramadan? Sedekah. Kenapa sedekah? Bukankah hikmah kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita merasakan lapar, kemudian ada rasa empati, ada rasa kepedulian sesama manusia, sesama muslim yang fakir, yang miskin. Berkat kita puasa selama 30 hari, kita merasakan betapa tidak enaknya orang puasa. Cuma 30 hari kita merasakan tidak enak kelaparan. Bagaimana para saudara-saudara kita yang miskin setiap hari kelaparan? Maka timbul rasa empati dan memberi sedekah. Sedekah ini memiliki kehebatan dan kedahsyatan dibanding ibadah-ibadah lainnya. Ibadah-ibadah lainnya tidak memiliki kehebatan dan kedahsyatan yang ada dalam sedekah. Apa di antaranya? Yang pertama, kata firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang melakukan satu perbuatan baik, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali kebaikannya. Kalau sedekah tidak 10, tidak 20, tidak 30. Kalau sedekah tidak 100, tidak 200, tidak 300. Berapa pahala sedekah yang Allah lipat gandakan? Dijawab oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Bismillahirrahmanirrahim. 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalan fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu adalah seperti orang menanam sebuah biji, kemudian biji itu menumbuhkan ada 7 ranting, setiap ranting isinya 100, berarti 100 kali 7, 700. Sedekah Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Kalau kita sedekah 1 juta, sama saja kita sedekah 700 juta. Kalau kita sedekah 200 juta, 2 juta, sama saja kita sedekah 1,4 M. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Ini kehebatan sedekah yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua, di dalam surat Al-Munafikun Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wanfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Kata Allah, nafkahkanlah kalian semua, bersedekahlah kalian semua dari rizki yang aku berikan kepada kalian semua. Qabla ayati ahadukumul maut, sebelum kematian menghampiri kalian semuanya. Kemudian orang-orang yang di dalam kubur, fayaqulu, berkata orang-orang yang ada di dalam kubur, la rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asadaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya engkau mau menunda sedikit saja kematianku, maka aku akan bersedekah. Seandainya engkau mau mengembalikan aku ke dunia sebentar aja, maka aku akan bersedekah. Kenapa yang diminta oleh orang-orang di kuburan, dia kalau dihidupkan kembali walaupun sebentar dia mau sedekah? Karena di kuburan ditampakkan betapa hebat dan dahsyatnya pahala sedekah. Tapi harapan itu tamani, artinya tidak mungkin terjadi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambilkan iktibar, kita bisa mengambil pelajaran bahwa itu adalah ucapan orang yang ada di kuburan. Kita kembali kepada kita kesempatan masih luas, rezeki masih banyak, umur masih ada, kesehatan masih ada. Kenapa kita tidak melakukan yang terbaik? Kita bersedekah, kita berinfak. Jangan sampai kita bernasib seperti orang yang di kuburan tadi, menyesal sudah tidak ada gunanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, di zaman Nabi Musa itu ada
Sepasang suami istri sudah tua. Kemudian kata istrinya, suamiku, kita ini sejak muda tidak pernah kaya, miskin, terus melarat, terus sudah bosan rasanya jadi orang miskin. Ayo kita datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa kan bisa berbicara kepada Allah. Kita minta supaya kita dijadikan orang kaya. Berangkatlah suami istri ini menemui Nabi Musa. Disampaikanlah kepada Nabi Musa, kami dari muda miskin, terus kali-kali Nabi Musa, saya pengen ngerasain jadi orang kaya, tolong doakan biar saya jadi orang kaya. Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Allah, suami istri ini miskin dari muda, udah bosen, dia kepengen jadi orang kaya, tolong ya Allah Engkau kabulkan. Kemudian dikabulkan oleh Allah. Kata Allah, Nabi Musa, aku kabulkan, tetapi cuma 1 tahun saja. Setelah itu aku ambil kembali rezeki yang aku berikan kepada dia. Kemudian disampaikan kepada suami istri, dan suami istri ini setuju, nggak apa-apa Nabi Musa, walaupun cuma 1 tahun pernah merasakan jadi orang kaya. Kemudian esok harinya betul-betul suami istri ini menjadi orang kaya raya, luar biasa kekayaannya. Kemudian si istri ini otaknya cerdas. Kata si istri, suamiku, mumpung kita jadi orang kaya, ayo kita persiapkan untuk bekal akhirat. Usia kita kan sudah tua, jadikanlah rezeki yang melimpah ini kita untuk bekal kita nanti di akhirat. Bagus, kata suaminya. Kemudian dia membuat sebuah rumah besar sekali, dan di rumah itu dibikin 7 pintu arah mata angin. Dan di dalamnya ada berbagai makanan, berbagai minuman, disediakan buat siapa saja yang masuk makan secara gratis. Akhirnya setiap hari kerja suami itu melayani tamu-tamu makan secara gratis. Tidak terasa sudah 1 tahun, ternyata masih saja asik melayani tamu-tamu. Nabi Musa kemudian bermunajat kepada Allah, ya Allah, itu suami istri kontraknya sudah habis, katanya cuma 1 tahun diberi rezeki, kemudian miskin lagi. Kata Allah kepada Nabi Musa, hai Nabi Musa, ketahuilah olehmu, aku membukakan 1 pintu rizki buat suami istri itu, tapi dia membukakan 7 pintu rizki buat hamba-hambaku yang lain. Mana mungkin aku tega, aku malu untuk menarik kembali harta yang sudah aku berikan kepada suami istri itu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari khutbah Jumat saya kali ini saya bisa menarik kesimpulan, ada 3 benang merah yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah rezeki itu ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Rezeki berkah itu sedikit tapi mampu memenuhi di seluruh kebutuhan kita. Rezeki gaji cuma 5 juta tapi mampu memenuhi di seluruh kebutuhan kita. Itu namanya rezeki berkah. Ada rezeki yang tidak berkah, gaji 50 juta tapi tidak mampu memenuhi di seluruh kebutuhannya. Ada saja buat duit itu keluar, sakit ini, sakit itu, kecelakaan ini, kecelakaan itu, ujung-ujungnya duit 50 juta nggak cukup. Rezeki yang tidak berkah. Yang kedua, harta kita bukan milik kita. Duit yang kita simpan di bank itu bukan milik kita. Yang kita simpan di rumah bukan milik kita. Yang kita simpan di dompet itu juga bukan milik kita. Contoh seperti ini, kita megang uang 300.000, yang 100.000 kita belikan bensin, jadilah 100.000 duit tukang bensin. Yang 100.000 lagi kita beliin rokok, ngopi, jadilah 100.000 ini bukan duit kita, duitnya tukang rokok. Yang 100 ini kemudian sisa cuma 100 kita masukkan ke infak, kita sedekahkan ke fakir miskin. Nah, duit inilah yang 100 ini yang duit hakikatnya milik kita pribadi yang akan kita bawa mati. Semakin banyak kita meninfakkan, maka semakin banyak yang kita bawa. Yang ketiga, ada orang beranggapan bahwa rezeki itu harta benda tidak bisa dibawa mati. Itu keliru. Harta benda bisa kita bawa mati, cuma caranya kita titipkan. Kita titipkan ke fakir miskin, kita titipkan ke musola yang sedang bangun, ke masjid dan tempat-tempat panti sosial. Kita titipkan. Semakin banyak yang kita titipkan, maka semakin banyak yang kita bawa harta kita ke dunia, ke akhirat. Nanti di
di kuburan, maka akan kita ambil semua barang-barang yang sudah kita titipkan di sana di sini. Semakin banyak yang kita titip, masa semakin banyak yang harta yang kita bawa ke kuburan. Ini yang di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 terjadi penyesalan karena dia tidak menitipkan dan tidak membawa hartanya ke akhirat, sehingga akhirnya menjadi orang yang sangat menyesal di kuburan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, harta yang berkah, bagaimana agar harta kita bisa berkah? Maka caranya kita infakkan sedikit harta kita, harta itu akan mengembang menjadi 700 kali lipat kembangannya. Itu yang dimaksud harta yang berkah. Demikian, semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.